Assalamualaikum, kami kelompok 5 dari R5B. Kami di sini ingin menjelaskan materi Bank Indonesia, tapi terlebih dahulu kami ingin perkenalkan diri. Saya Nur Hidayat dengan NPM 2023 1457 0017. Andita Fitriani Putri dengan NPM 202214500099. Saya Nabila Apriani dengan NPM 2022 Nama saya Nabila Zahra Aulia, NPM 2022 Saya Junia Alianti dengan NPM 2022 145 00162. Tugas-tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam menjaga kestabilan nilai rupiah. Pasal 10 Undang-Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangannya untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran serta mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Mengatur dan mengawasi bank. Pada umumnya, bank sentral ditugaskan oleh pemerintah untuk menjalankan: 1. Bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan badan keuangan lainnya. Yang keempat, mengawasi aktivitas perdagangan luar negeri. Yang kelima, mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan produksi dan perdagangan. Bank Indonesia dalam sistem moneter Indonesia. Yang pertama, sebagai lembaga negara independen, dimulai pada Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukannya sebagai suatu lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan serta melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, ada sebagai badan hukum. Bank Indonesia sebagai badan hukum, publik maupun perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk atas namanya sendiri dalam maupun di luar pengadilan. Modal BI. Modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 triliun rupiah dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% dari seluruh kewajiban moneter yang dananya dari cadangan umum atau hasil revaluasi aset ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Yang dimaksud dari cadangan umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus BI yang dapat digunakan untuk resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang BI. Tujuan BI. UU BI Pasal 7 bahwa tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objektif BI. Tujuan BI dalam membentuk single objektif dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh BI. Tujuan penting lainnya dari mendirikan bank sentral adalah untuk membantu menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dan sekaligus menjaga stabilitas rupiah dari gejolak harga, sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Ini demi terciptanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki sejarah panjang hingga ke periode Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Pada saat itu, pemerintah Belanda membutuhkan sebuah lembaga perbankan untuk mengelola sistem keuangannya yang semakin besar.
terutama untuk mengatur transaksi ekspor-impor. Untuk itu, pemerintah Belanda memberikan hak oktroy kepada De Javase Bank, salah satunya wewenang menerbitkan dan mengedarkan uang di wilayah Hindia Belanda. Selama pendudukan Jepang, De Javase Bank tidak beroperasi karena dibubarkan. Dan sebagai gantinya, pemerintah Jepang membentuk Nanpo Kaihasu Ginko menjadi bank sirkulasi. Namun, kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki memaksa Jepang menyerah terhadap tentara sekutu. Situasi ini tidak disia-siakan. Pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Sementara, Belanda memanfaatkannya untuk kembali berkuasa di Indonesia. Alhasil, terjadi dualisme kekuasaan, termasuk di bidang ekonomi. Di satu sisi, pemerintah Republik Indonesia membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai bank sirkulasi. Di sisi lain, Belanda mengaktifkan kembali De Javase Bank dan membuka kantor cabangnya di sejumlah kota. Pada akhir 1949, dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hasil KMB juga menetapkan De Javase Bank sebagai bank sirkulasi untuk RIS. Hanya 8 bulan sejak disepakati, pemerintah membatalkan hasil KMB dengan membubarkan RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda muncul, terutama yang menyangkut kepentingan rakyat. Salah satunya De Javase Bank. Proses nasionalisasi De Javase Bank dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nasionalisasi hingga terbitnya Undang-Undang Bank Indonesia. Ini sekaligus menandakan era baru perekonomian di tanah air. Mantan Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara ditunjuk pada saat itu sebagai Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Ada 3 tugas pokok ke Bank Sentralan yang diemban Bank Indonesia ketika itu, yakni mengawal kebijakan moneter, memperlancar arus lalu lintas pembayaran, dan melakukan pengawasan perbankan. Perjalanan Bank Indonesia mengawal perekonomian mengalami pasang surut seiring situasi politik nasional. Meski begitu, Bank Indonesia tetap konsisten dalam menjaga profesionalismenya. Sejak 1999, Bank Indonesia menjadi lembaga negara yang independen. Pada akhir tahun 2013, Bank Indonesia menyerah terimakan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kini, Bank Indonesia senantiasa melakukan penguatan kinerja di bidang moneter, sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain menyelaraskan dengan perkembangan dinamika ekonomi global, agar Bank Indonesia dapat mengantisipasi gejolak yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kini Bank Indonesia tengah menuju transformasi 2024. Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional. Melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki, serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. BI dan masa jabatannya. Pada tahun 1953 sampai 1958 yang menjabat di BI ada Bapak Syafruddin Prawiranegara, dan pada tahun 1958 sampai 1959 ada Bapak Lukman Hakim. Pada tahun 1959 sampai 1960 ada Bapak Sutikno Slamet. Tahun 1960 sampai 1963 ada Bapak Sumarno. 1963 sampai 1966 itu ada Bapak Yusuf Munda Dalam, dan 1966 sampai 1973 itu ada Bapak Radius Prawiro. 73 sampai 1983 ada Bapak Rahmat Soleh. 1983 sampai 1888 ada Bapak Arifin Siregar. 1988 sampai 1993 ada Bapak Adri Usmon.
93 sampai 1998 ada Bapak Sudrajat Jiwandono, 1998 sampai 2003 ada Bapak Syahril Sabirin, 2003 sampai 2008 ada Bapak Burhanuddin Abdullah. 2009 ada Bapak Budiono, tahun 2009 ada Ibu Miranda Gultom, tahun 2009 sampai 2013 ada Bapak Darmin Nasution. 2013 sampai 2018 ada Bapak Agus Martowardojo, tahun 2018 sampai sekarang ada Bapak Peri Warjio. Kebijakan keuangan dan moneter BI. Koleksi Museum BI, kebijakan pengedaran uang 1953 sampai 1959 dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 1953 disebutkan bahwa salah satu tugas BI adalah bank menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia. Sekedar peredaran itu sendiri dari uang kertas bank mempermudah jalannya uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia. 1. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI yang diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU 6 Tahun 2009 pada pasal 7, kestabilan rupiah mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan terhadap harga barang dan jasa tercermin dari perkembangan laju inflasi. Dimensi kedua terkait perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kedua, dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem tukar ngambang, yaitu free floating. BI menjalankan kebijakan nilai tukar, menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Yang ketiga, dalam upaya mencapai tujuan tersebut, BI sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter inflasi targeting framework. BI secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter yang sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi. Peran BI dalam pengendalian inflasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dibagi menjadi dua macam, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Nilai tukar rupiah sepenuhnya ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menjaga agar nilai rupiah tidak terlalu berfluktuasi secara tajam. Strategi yang digunakan oleh BI dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah, yaitu pertama, mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter BI. Yang kedua menentukan sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi. Keempat, memformulasikan respon kebijakan moneter Bank Indonesia. Pengendalian melalui operasi pasar terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi di pasar yang dilakukan BI dengan bank atau pihak lain yang ditetapkan BI. Itu kegiatan pasar terbuka yang terdiri dari, yang pertama itu ada operasi pasar terbuka dalam rupiah yang meliputi penerbitan SBI sertifikat Bank Indonesia, jual beli surat berharga dalam rupiah antara lain SBI dan surat hutang negara, penyediaan fasilitas simpanan BI dalam rupiah atau fine tune operation. Yang kedua, operasi pasar terbuka dalam falas, yaitu jual beli falas terhadap rupiah antara lain dalam bentuk spot, forward, dan swap. BI memenuhi likuiditas perbankan melalui ekspansi dan kontraksi moneter. Untuk mencapai target operasional kebijakan moneter, berupaya kuantitas uang primer atau komponennya atau suku bunga pasar jangka pendek. Hubungan kerja dengan pemerintah dan dunia internasional. Hubungan kerja dengan pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas negara. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga,
pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang bisa kita sebut itu dengan RAPBN, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia, dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Hubungan dengan dunia internasional. Yang pertama, dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, kemudian organisasi dan lembaga internasional. Yang kedua, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.